Halo, selamat datang di tutorial coding. Di sesi kali ini kita akan membahas bagaimana cara mendesain komponen yang sudah kita buat. Pada sesi ini, untuk mendesainnya kita bisa menggunakan bantuan dari Bootstrap. Oke, jadi untuk teman-teman yang belum tahu Bootstrap itu apa, Bootstrap itu seperti kerangka CSS dan juga JavaScript. Jadi teman-teman tidak perlu mendesain semuanya atau mendesain lagi dari awal untuk CSS-nya dan juga JavaScript-nya. Kalian bisa memakainya langsung di Bootstrap dan kita juga bisa implement Bootstrap ini ke dalam project Angular kita. Dan bagaimana caranya untuk implement ke dalam project Angular kita? Kita perlu install si Bootstrap-nya ini menggunakan npm. Nah, untuk perintah installnya itu kita bisa jalankan npm install Bootstrap. Untuk Bootstrap yang terbaru sekarang yaitu versinya versi 5, tapi statusnya masih beta. Di video kali ini kita akan menggunakan versi sebelumnya. Jadi teman-teman untuk menginstal versi sebelumnya bisa menggunakan perintah npm install bootstrap add. Nah, versinya tinggal tulis add-nya itu 4.6. Jadi versi sebelumnya itu 4.6. Lalu apalagi yang dibutuhkan setelah menginstal Bootstrap? Lalu apalagi yang kita gunakan setelah menginstal Bootstrap? Kita langsung install jQuery. jQuery ini berfungsi untuk menjalankan JavaScript yang ada di Bootstrap. Karena pada dasarnya jQuery itu adalah library utama dari JavaScript yang ada. Untuk install jQuery, kita bisa menggunakan perintah npm install jQuery. Setelah kita menginstal Bootstrap dan juga jQuery, kita perlu import ke dalam Angularnya. Cara importnya itu cukup mudah. Kita bisa cari file yang bernama angular.json. Nanti di file angular.json itu kalian tinggal tambahkan Bootstrap dan jQuery-nya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita praktek bagaimana cara instalasi dan juga importnya ke dalam Angular. Baik, pada video sebelumnya teman-teman sudah berhasil untuk membuat komponen dan juga routingnya. Di sini saya sudah menambahkan dua buah komponen lagi, yaitu komponen detail buku dan juga komponen tambah buku. Teman-teman bisa langsung tambahkan saja kedua komponen itu menggunakan perintah yang kemarin, lalu tidak lupa untuk mengatur bagian routingnya di file app routing module. Selanjutnya di video yang kali ini kita akan mendesain tampilan kita. Desain yang di sini ditampilkan tidak akan terlalu condong ke bagian desainnya, hanya mengarahkan saja kita bisa menggunakan bantuan Bootstrap untuk mendesain tampilannya. Sebenarnya ada banyak, kalau kalian mau mendesain tidak harus menggunakan Bootstrap. Ada yang lain juga, cuman di video ini kita akan menggunakan Bootstrap. Untuk penggunaan Bootstrap itu sendiri ada dua cara. Yang pertama, kalian bisa menggunakan link dari si Bootstrap-nya itu sendiri. Biasa, kalau kita mau pakai CSS-nya langsung aja kita copy, lalu taruh di header. Lalu untuk bagian JS-nya sama, kita copy aja. Lalu kita taruh di bagian body di bawah. Oke. Nah, tapi kali ini kita tidak akan menggunakan link ini. Karena kalau menggunakan link itu riskan, takutnya ketika kalian lagi ngerjain, koneksi kalian lagi kurang stabil. Nah, kita bisa juga menginstal Bootstrap itu ke dalam project kita. Caranya bagaimana? Kita bisa pakai perintah npm install main-save bootstrap. Nah, di sini kita harus atur versinya. Karena versi yang terbaru itu versi 5.0 dan itu masih beta, takutnya masih ada bug, kita pakai versi sebelumnya saja. Versi sebelumnya yaitu versi 4.6. Jadi kalau kalian mau ngatur versinya, kalian bisa pakai perintah bootstrap add 4.6. Enter.
Oke, ketika kita sudah berhasil menginstal Bootstrap ya, selanjutnya kita juga harus menginstal si jQuery-nya. Ya, kayak biasa kalau kita mau pakai Bootstrap kan kita perlu jQuery-nya juga. Caranya sama, npm install -save. Nah, kalau jQuery kita langsung aja pakai enter baru nggak apa-apa, install. Oke, ketika kita sudah berhasil menginstal jQuery dan Bootstrap-nya, langkah selanjutnya kita harus mengimport file Bootstrap dan jQuery-nya. Di Angular untuk mengimport filenya itu kita bisa masuk ke file angular.json. Perlu diperhatikan, ini kalian harus cari yang pertama ya ini nama project kalian dulu. Lalu pastikan kalian importnya di dalam application atau project tab application. Scroll ke bawah, cari style dan juga script. Nah, di sini tinggal kita masukkan yaitu node module slash bootstrap slash dist slash css slash bootstrap.css. Nah, selanjutnya kita ke bagian jQuery-nya. Ini urutannya sama, kayak kita memakai Bootstrap biasa. Harus jQuery-nya dulu. jQuery slash dist slash jQuery.js. Baru di sini untuk Bootstrap JS-nya. Oke, sudah. Nah, kalau yang belum tahu Bootstrap itu apa, Bootstrap itu kurang lebih adalah sebuah kerangka untuk membantu kita mendesain tampilan front-end. Jadi, semua CSS, semua JS itu sebenarnya udah dibuatin sama si Bootstrap itu. Contohnya kayak gini. Di sini kita pakai pastiin kita pakai yang 4.6 ya versinya. Lalu kita bisa ke komponen. Nah, di sini kita akan membuat tampilan menu barnya dulu sebagai contoh. Nah, contohnya kita akan ke navbar. Nah, kita ambil misalnya yang ini. Lalu kita copy. Lalu kita balik ke file menu bar HTML. Nah, ini semua bisa kita hapus. Lalu kita save dulu. Simpan. Dan jangan lupa Angular JSON-nya disimpan. Lalu kita coba ng serve. Oke, baik. Setelah proses ng serve-nya atau proses compile-nya selesai, kita bisa langsung buka hasilnya. Nah, ini dia si Bootstrap tadi atau navbar yang sudah pakai Bootstrap itu tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Nah, ini tinggal kreativitas kita saja mengolah tampilannya mau kayak gimana. Oke, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Kita akan membahas bagaimana cara membuat service di Angular untuk memanggil API-nya. Sampai jumpa.